Bagaimana caranya menjadi seorang pelajar yang sukses, menjadi seorang pelajar yang punya masa depan cerah, dan tentunya menjadi seorang pelajar yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Bagaimana caranya? Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Ahmad Fataila di channel NLP Motivasi. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips ya, bagaimana caranya menjadi seorang pelajar yang sukses, menjadi seorang pelajar yang punya masa depan cerah, dan tentunya menjadi seorang pelajar yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Bagaimana caranya? Tonton terus video ini ya, jangan di skip dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Oke. Baik, para sahabat semua, kita lanjutkan pembahasannya. Bagaimana caranya menjadi seorang pelajar yang sukses? Bagaimana rumus-rumusnya? Nah, tentunya hal ini tidak mudah kita lakukan, tetapi dengan cara ini kita akan lebih bisa menjadi seorang pelajar yang sukses di masa depan. Begitu. Bagi Anda yang masih sekolah, ya SMA atau mahasiswa, Anda harus nonton video ini sampai selesai. Bagi Anda yang sudah menjadi orang tua dan punya anak masih sekolah, maka Anda nanti bisa menyampaikan hal ini kepada Anda atau berikan saja video ini kepada Anda. Oke? Nah, sekarang begini persoalannya. Yang utama dan pertama adalah banyak siswa mengeluh, misalkan nggak bisa matematika, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa asing, nggak bisa olahraga, dan sebagainya. Kenapa? Karena tuntutan bagi banyak guru adalah setiap guru mengharuskan siswanya bisa pelajarannya. Misalkan kalau saya guru bahasa Inggris, saya menekan siswa harus bisa bahasa Inggris. Kalau saya sebagai guru penjas, maka saya menekan siswa saya harus bisa penjas. Kalau saya sebagai guru matematika, saya menekan murid saya harus bisa matematika. Semua guru begitu. Nah, permasalahannya adalah anak tidak bisa digitukan, ya kan? Ini fakta loh. Ya. Tetapi kebanyakan guru memang seperti itu. Kenapa? Karena memang dituntut untuk berhasil, untuk bisa mengajari siswa-siswanya. Tetapi kembali lagi pada fitrah manusia. Ya, karena manusia itu nggak bisa mencakup semua pelajaran, nggak bisa mencakup semua ilmu, nggak bisa. Yang mungkin ada orang yang sangat jenius yang bisa menguasai banyak ilmu, istilahnya itu all round, ya, bisa menguasai banyak ilmu, matematika, bahasa Inggris, IPA, sains, astronomi, macam-macam bisa. Tetapi hanya sedikit orang saja di dunia ini. Kebanyakannya adalah kita hanya bisa 1, 2, 3 bidang saja, maksimal 3, mungkin 4 bidang ini kalau kita kuasai jarang sekali ya. Paling-paling pasti ada salah satu mata pelajaran yang paling dominan dikuasainya. Nah, disinilah letak yang paling penting itu. Kita harus mencari, kalau Anda sebagai pelajar ya harus mencari apa passion di bidang apa. Ya, misalkan kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris, nggak ada masalah. Kalau Anda nggak bisa matematika, nggak masalah. Kalau Anda bisa hal itu, maka ya syukuri saja begitu. Kenapa? Itu anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi kalau Anda tidak bisa pelajaran tertentu, misalkan bahasa Inggris, matematika, atau sains, maka itu pun tidak masalah. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha Adil. Allah itu Maha Adil memberikan kemampuan pada hambanya dengan ilmu yang berbeda-beda, nggak sama. Meskipun ilmunya sama, tetapi kemampuannya pasti berbeda, seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena manusia di dunia ini diciptakan berbeda-beda. Itu sudah sunatullah ya, alaminya seperti itu. Nah, kenapa kita ini berbeda? Agar kita ini memiliki kapasitas di dunianya masing-masing. Kita ini memiliki keahliannya masing-masing. Dengan kata lain, kita ini sudah digariskan sukses di bidang kita masing-masing, nggak sama. Nggak mungkin kan kalau orang seluruh dunia ini ahli matematika semua, kan nggak mungkin. Atau semua orang di dunia ini semuanya ahli sains, juga nggak mungkin. Semuanya ahli bahasa, kan nggak mungkin. Nah selama ini siswa itu ditekan harus bisa ini, bisa itu, bisa ini, dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Stres. Begitu. Nah, yang harus kita lakukan adalah
kita harus memiliki sikap dewasa dalam mendidik, ya. Mungkin kita sebagai orang tua harus begitu, tapi kalau kita sebagai pelajar, kita harus tahu diri. Saya ini bisanya di bidang apa ya? Saya bisa apa? Saya hobinya di bidang apa? Saya senangnya di bidang apa? Misalkan senang bahasa Inggris, ya, senang matematika, senang IPA, senang sains, senang teknologi, senang mekanik, atau senang kerajinan, senang olahraga. Cari bidang-bidang yang paling Anda suka, begitu. Kemudian tekuni sampai menjadi ahli. Oke. Kalau perlu nanti setelah lulus SMA misalkan, ya kuliah di bidang mata pelajaran yang paling Anda suka itu. Jangan di bidang yang lain. Kenapa? Karena di bidang Anda itulah sebenarnya jalan hidup Anda yang akan menentukan kesuksesan diri Anda di masa depan di situ. Oke. Nah, memang ya kalau kita ini nggak bisa satu pelajaran itu wajar sesungguhnya, nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah. Ya, yang menjadi masalah adalah kita ini malas-malas belajar. Kita malas belajar, kita nggak mau belajar, kita nggak menghormati guru, itu masalah besar bagi seorang pelajar. Tetapi kalau kita ini nggak bisa mata pelajaran tertentu, itu hal biasa, normal-normal saja. Selama kita ini punya akal yang normal, selama kita ini punya akal yang sehat, ya, maka kita pasti bisa sukses. Kenapa? Karena kita pasti memiliki bidang spesialisasi, kita memiliki keahlian tertentu. Ibaratnya begini, kalau misalkan kita ini nggak ada mata pelajaran yang kita bisa, matematika nggak bisa, IPA nggak bisa, bahasa nggak bisa, semua pelajaran nggak bisa. Tetapi di luar sekolah kita hobinya adalah hobi main drama misalkan. Nah, itu bisa menjadi apa ya, masa depan yang cerah di bidang itu. Ya, tidak harus persis seperti yang diajarkan di sekolah. Ya, cukup jadikan mata pelajaran di sekolah itu hanya sebagai wawasan saja. Bisa nggak bisa, pelajari dan hormati gurunya, selesai. Biji 0, nggak ada masalah. Nilai jelek, nggak ada masalah. Ya, kenapa? Karena masa depan Anda yang paling berpengaruh adalah dari passion yang Anda tekuni itu. Nah, permasalahannya di zaman sekarang adalah mungkin banyak orang tua atau bahkan banyak guru yang melarang passion anaknya. Ini fatal sekali. Kenapa? Karena dianggap tidak bisa menghasilkan apa-apa. Padahal ya sekarang ini orang hobi syuting pakai HP bisa menjadi seorang YouTuber sukses. Orang mancing di sungai bisa menjadi seorang YouTuber sukses, ya. Tukang bangunan bisa menjadi seorang YouTuber sukses. Nah, kalau kita mengacu tingkat kesuksesan seseorang itu dari banyaknya duit, banyaknya finansial, maka profesor-profesor itu, para pejabat-pejabat itu masih kalah dengan Atta Halilintar yang bekerjanya tiap hari ya apa, ngeprank ya, atau bikin drama-drama settingan, tapi penghasilannya miliaran hanya dari YouTube saja, begitu. Nah, intinya begini ya, saya bukan anti pendidikan ya, jujur saja saya pribadi seorang guru, tetapi sangat toleransi kepada siswa. Kalau misal ada siswa yang nggak bisa pelajaran saya, ya gimana lagi kalau nggak bisa? Saya sudah mengajarinya, dia mau belajar, selesai. Kecuali kalau siswanya nggak mau belajar, maka saya kasih sanksi. Tetapi kalau dia sudah belajar atau nggak bisa, ya terus saya kasih pelajaran lagi, saya kasih pendalaman materi lagi, tentu nggak bisa misalkan, ya oke, selesai, nggak ada masalah. Ya, selama kamu masih tetap hormat pada guru, selama kamu masih tetap belajar, maka sudah, kamu sudah melaksanakan tugas kamu dengan baik. Kamu sudah menjadi seorang pelajar yang baik, begitu. Nah, yang terpenting menjadi seorang pelajar itu, yang nomor satu adalah sikap kok. Sikap, attitude-nya, ya, karakternya. Ya, kalau masalah pintar itu nomor 2. Yang nomor 1 attitude, sikap, termasuk hormat kepada guru, jujur kepada orang lain. Kalau ngomong, kalau bersikap jujur, kalau berpikir yang benar, kemudian bisa menghormati sesama teman. Nah, kemudian kalau belajar dikasih tugas atau waktu diterangkan dan sebagainya itu melaksanakan dengan baik, maka itu cukup sebagai seorang siswa, sudah cukup bagus. Tinggal mencari passionnya di bidang apa, kembangkan terus, tingkatkan terus, ya. Kalau bisa punya goal, itu wajib punya goal, maka nantinya akan menjadi benar-benar sukses di bidang itu. Nah, jadi jelas di sini intinya adalah kita harus memiliki passion, ya.
entah itu seorang pelajar masih SMA atau lebih-lebih yang sudah mahasiswa, maka passion ini sangat penting sekali, begitu. Banyak orang itu sukses di luar pendidikannya, banyak sekali, ya. Bahkan Bill Gates aja itu konon dia nggak lulus kuliah, tetapi dia berhasil di bidang IT, ya, menjadi seorang ahli IT, kemudian menjadi seorang marketing di dunia online dan sebagainya. Dia sukses luar biasa. Dari segi finansial dia sukses luar biasa, ya, karena selama ini kan kita melihat orang sukses itu dari segi finansial, ya kan. Nah, nggak tahu dari segi-segi yang lain, masih banyak elemen kesuksesan. Tetapi selama ini kita hanya melihat orang itu sukses di bidang finansial saja. Nah, kalau begitu, kalau orang itu sukses di bidang finansial, maka yang terpenting adalah mengejar passion. Passion itu bisa menjadi duit, bisa menjadi ladang penghasilan kita, bisa menjadi pekerjaan kita, begitu, ya kan? Nah, ada orang juga lulusan SD dia sukses menjadi seorang pengusaha, ada lulusan SD sukses menjadi seorang YouTuber, ya, dan masih banyak lagi, ya. Zaman sekarang ini zaman milenial, ya, orang mau sukses itu sederhana sekali, punya passion, punya goal, lakukan, selesai. Ahli di bidang itu sukses, banyak duit, gitu, ya. Makanya kita harus mendalami bidang yang paling kita sukai apa, ya. Kalau misalkan bagi Anda yang sudah terlanjur menjadi seorang guru, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang dokter, itu ditekuni terus-menerus, sehingga apa? Nanti akan benar-benar sukses di bidang itu. Tetapi bagi yang masih pelajar, masih siswa, masih bingung, nanti masa depan saya bagaimana? Nah, itu harus membuat goal yang jelas, kemudian harus punya passion yang jelas, begitu. Nantinya pasti akan berhasil di bidang itu. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.